Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibrahim Faibana Valindo. NIM saya 152190045. Saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Hubungan Keaslian Wisata Warisan dengan Keaslian Eksistensial Turis dan Loyalitas Turis. Wisata Religi Makam Sunan Kudus. Wisata religi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam maupun budaya. Ada banyak pilihan jenis wisata yang dapat ditawarkan oleh Indonesia. Ada salah satu wisata yang ada di Indonesia yang itu mungkin tidak ada di negara lain, yaitu wisata religi. Indonesia itu termasuk ke dalam salah satu negara yang bisa dikatakan sangat religius. Hampir seluruh warga Indonesia itu mempercayai adanya Tuhan. Ada di Indonesia sendiri kita tahu ada 6 agama, dan saya yakin hampir seluruh masyarakatnya itu mempercayai adanya Tuhan. Indonesia sendiri adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tidak heran, Indonesia juga memiliki banyak tempat wisata religi Islam. Salah satu tempat wisata, salah satunya adalah wisata ziarah. Dan di sini saya akan membahas wisata ziarah makam Sunan Kudus. Dari latar belakang tadi muncullah suatu rumusan masalah, yaitu apakah keaslian makam Sunan Kudus dapat menimbulkan adanya keaslian eksistensial yang akan berpengaruh pada keloyalitasan para peziarah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu keaslian eksistensial. Keaslian eksistensial itu ada dua. Yang pertama adalah keaslian interpersonal, yaitu sebagai rasa jujur kepada diri sendiri. Dalam studi sebelumnya telah dipelajari sebagai perilaku bersama dengan pikiran kesadaran diri, penyelarasan tindakan diri, dan kesempurnaan diri, yaitu rasa itu muncul dalam diri sendiri. Yang kedua adalah keaslian interpersonal, yaitu sebagai hubungan otentik dengan orang lain, yaitu berhubungan dengan interaksi dengan orang lain yang sedang berlibur di tempat wisata tersebut. Kemudian makam Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus sendiri adalah salah satu objek wisata religi yang ada di Indonesia. Kata Kudus berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Quds. Kata Al-Quds ini berasal dari prasasti yang berasal dari atas mihrab menara masjid yang ada di komplek makam Sunan Kudus. Komplek makam Sunan Kudus sendiri terletak di sebelah barat alun-alun Kota Kudus, tepatnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kota Kudus. Menara Kudus ini dibangun oleh Syekh Ja'far Shodiq, yaitu nama asli dari Sunan Kudus, pada tahun 1685 Masehi, yang dilambangkan ke dalam candra sengkala yang berarti gapura rusak ewahing jagat, yang memiliki makna tahun Jawa, yaitu tahun 1609 atau 1685 Masehi. Ada apa sih di komplek makam Sunan Kudus itu? Di dalam komplek makam Sunan Kudus itu terdapat 4 bangunan utama, yaitu makam Sunan Kudus itu sendiri, kemudian Masjid Al-Manar, dan
kemudian menara Masjid Al-Manar yang juga di atasnya terdapat prasasti tersebut, dan kemudian dalam atau tempat tinggal Sunan Kudus. Di dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa masjid yang terdapat di komplek makam Sunan Kudus ini, yaitu Masjid Al-Manar, dibangun pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi oleh Al-Qadi Jakwar Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus selain membangun Masjid Al-Manar, beliau juga membangun rumah tempat tinggal atau disebut juga dalem. Di lingkungan tempat tinggal itulah beliau Sunan Kudus juga mendirikan langgar yang berguna sebagai tempat peribadatan sehari-hari. Selain itu, salah satu ciri khas yang dimiliki Menara Kudus ini sendiri adalah Menara Kudus ini memiliki nilai arkeologi dan histori yang tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang arkeologis, menara adalah bangunan kuno. Kemudian jika menilik dari nilai histori, yaitu Menara Kudus adalah bangunan kuno yang memiliki nilai akulturasi kebudayaan Hindu, Jawa, Islam, sekaligus menunjukkan bahwa Sunan Kudus itu sangat toleransi. Dibuktikan dengan menara tersebut menyerupai candi Hindu. Dari sudut pandang histori yang tinggi, yaitu menara ini sudah dibangun dari 1500-an. Selanjutnya adalah membahas tentang hubungan keaslian wisata warisan dengan keaslian eksistensial turis dan loyalitas turis di makam Sunan Kudus. Interaksi interpersonal di sini tergambarkan di mana para peziarah memiliki rasa perlu untuk mengunjungi makam Sunan Kudus ini sebagai penghormatan kepada beliau, sehingga timbul kepuasan batin di dalam peziarah. Hal ini muncul secara alamiah dalam diri sendiri. Kemudian peziarah tidak hanya mengunjungi makam Sunan Kudus ini hanya untuk mencari kepuasan batin. Peziarah juga berkunjung untuk berlibur, kemudian akan memunculkan pengalaman yang positif, kemudian membentuk interaksi interpersonal antar pengunjung. Berangkat dari adanya pengalaman positif tersebut, pengunjung akan muncul rasa loyal, sehingga mereka akan mengunjungi makam Sunan Kudus itu kembali setiap tahun. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pengelola untuk mengelola objek wisata ini, yaitu dengan apa yang sudah dipaparkan di atas, saya menyarankan kepada pengelola makam Sunan Kudus agar terus merawat warisan kebudayaan dengan corak Islam ini. Pengelola juga harus mengatur peziarah agar tidak merusak cagar budaya tersebut dengan mengatur peziarah agar tidak terlalu dekat dengan makam. Hal ini dimaksudkan agar kepuasan peziarah akan tercapai dan peziarah mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian saya akan membahas tentang video ulasan yang saya pilih yang membahas tentang Menara Kudus, makam Sunan Kudus di YouTube. Menurut saya video tersebut sudah bagus. Video tersebut sudah menjelaskan secara detail tentang sejarah makam Sunan Kudus dan sejarah kompleks Menara Sunan Kudus tersebut. Pada video tersebut juga dijelaskan histori tentang Sunan Kudus itu sendiri, dan juga dijelaskan tentang bagaimana mitos-mitos, bagaimana mereka melakukan tradisi. Menurut saya itu sudah sangat menjelaskan tentang tentang makam Sunan Kudus tersebut. Sekian presentasi dari saya
Saya minta maaf jika terdapat banyak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.